مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Kepada Allah itu benar, agar jangan sampai kemudian keimanan kita kuat kepada Allah Taala bagaimanapun caranya. Sehingga kita akan dapati beberapa fenomena-fenomena, beberapa keadaan-keadaan ketika seorang itu mempelajari tentang tauhid. Ada di antara manusia yang memang enggan sama sekali untuk mempelajari tauhid, karena ini upaya iblis dan bala tentaranya agar kemudian jangan sampai manusia itu mengerti tentang tauhid, sehingga enggan untuk belajar. Atau kalau tidak enggan, malas untuk belajar. Atau kalau tidak malas untuk belajar, tidak ada keinginan terbetik dalam kalbunya untuk mempelajari tentang tauhid, sehingga kesibukannya, keinginannya adalah yang lain. Sehingga ini upaya iblis. Sehingga akan kita dapatkan di kalangan manusia ada di antara mereka yang enggan mempelajari tauhid, di antara mereka ada yang malas mempelajari tauhid, di antara mereka sama sekali tak terbetik untuk mempelajari tentang tauhid, tentang keimanan, tentang Allah Taala, hari akhir, malaikat dan seterusnya. Ini upaya iblis yang pertama. Ini adalah upaya yang paling utama. Kalau mampu, mereka iblis dan bala tentaranya akan menghalangi manusia sampai pada titik ini. Kalau tidak mampu, maka iblis dan bala tentaranya tidak akan tinggal diam. Maka iblis tetap akan memasang perangkap-perangkapnya, tipu dayanya, jebakan-jebakannya, untuk kemudian jangan sampai seorang hamba itu mengerti tentang akidah yang benar. Bagaimanapun caranya. Ada kalanya seorang muslim memiliki semangat untuk memahami tauhid. Ada kalanya seorang muslim memiliki ghirah, bersungguh-sungguh, benar-benar mencurahkan segala kemampuannya untuk mempelajari tauhid, hadir di majelis yang membahas tentang tauhid misalkan, apalagi kita mengetahuinya. Namun iblis dan bala tentara tidak akan tinggal diam, sehingga ada saja penghalangnya. Kemudian sudah begitu iblis memasang perangkap-perangkapnya, di antara perangkapnya adalah at-taswif, di antaranya adalah angan-angan. Sudah, nanti saja belajarnya, kumpulkan harta dulu yang banyak, nanti kan bisa manggil ustaz. Sudah, kumpulkan saja dulu hartanya, nanti supaya bisa membeli kendaraan ini, kendaraan itu, kendaraan ini, memiliki rumah ini, memiliki ini. Kalau sudah lengkap semuanya, baru belajar. Supaya nanti kamu ketika belajar itu konsentrasi. Kalau kamu belajar dalam kondisi semacam ini, banyak tuntutan, memikirkan beban ini. Begitulah tipu daya syaitan. Begitulah tipu daya jebakan yang sudah dipasang oleh iblis dan bala tentaranya untuk jangan sampai kita memahami tauhid. Itu saja intinya. Sehingga nanti ke depannya, ini kan baru beberapa pertemuan, nanti akan ada saja halangannya. Kita agak berat, ada saja ban bocor, ada saja di janjian tepat waktu sekali, hari Sabtu jam 4 lagi misalkan, ada saja halangannya. Sehingga ini merupakan di antara tipu daya, dan ini pun merupakan di antara ujian kita dalam belajar, mana kita dahulukan. Begitu. Ini di antara yang kedua, apa yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya. Kemudian yang ketiga, ada kalanya iblis dan bala tentaranya ketika tidak mampu untuk kemudian sampai pada tingkatan yang kedua ini, dalam menghalangi kita mempelajari tauhid ini, maka iblis kemudian mengubah arah tujuan dari hasil mempelajari tauhid. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, bahwasanya hasil mempelajari tauhid, buah dari mempelajari akidah, buah dari mempelajari keimanan, manhaj yang benar adalah keyakinan yang kuat kepada Allah. Itu. Kemudian kedua adalah kegembiraan dalam qalbu seorang hamba. Bertambah gembiranya hati seorang hamba, bertambah tentramnya hati seorang hamba. Itu merupakan buah dari mempelajari tentang tauhid. Berbeda halnya kalau mempelajari tentang syariah, berbeda halnya kalau mempelajari tentang ilmu fikih. Maka buah utamanya adalah al-fahmu, pemahaman. Kita tahu ini adalah pembatal wudu, cara takbiratul ihram begini, cara turun sujud begini, cara bangkitnya begini. Al-fahmu, titik utamanya adalah pemahaman. Adapun tauhid maka bukan sekedar paham teori saja. Tauhid dibagi sekian, tauhid ini definisinya ini, tauhid itu definisinya, bukan hanya sekedar teori saja. Namun apakah tauhid tersebut menancap kuat dalam kalbu kita atau tidak? Bagaimana kondisi keyakinan yang ada di dalam kalbu kita? Bagaimana keadaan hati kita? Apakah masih khawatir? Apakah masih cemas? Maka itu merupakan buah dari tauhid. Dan iblis dan bala tentaranya ketika gagal untuk membuat seseorang itu tak mempelajari tauhid, untuk kemudian memasang perangkapnya tetap jalan saja belajar, maka diubahlah hasilnya. Agar jangan sampai seorang yang belajar tauhid itu dia memperoleh hasil buah dari mempelajari tauhid. Itu apa yang baru saya sebutkan. Sehingga beralihlah kepada tujuan-tujuan yang lain.
sibuk kepada bantah-bantahan, sibuk untuk menilai orang, sibuk yang ada di kepalanya bukan bagaimana caranya agar khusyuk sholat, namun pertanyaannya apakah si fulan begini, apakah si fulan begini, sibuk mengurusi orang lain, padahal orang lain bukanlah kewajibannya. Kewajibannya adalah dirinya sendiri. Kewajibannya adalah bagaimana mengajak anak istrinya agar terbebas dari api neraka. Itu kewajiban utamanya. Adapun sibuk si fulan itu sibuk tugas seorang alim. Apalagi kita mengaku bahwasanya kita adalah seorang awam. Sehingga ini diantara kemudian yang memalingkan. Ini merupakan upaya dari iblis dan bala tentaranya agar jangan sampai kita faham kepada kita yang benar. Sehingga kita tidak faham seorang itu dikatakan dia sampai kepada tingkatan akidahnya benar itu bagaimana. Sehingga kalau ada orang membahas tentang bantahan, wah ini adalah orang yang ahli tauhid ini. Oh masya Allah dia sangat mengerti tentang tauhid. Begitu penilaian kita. Padahal hakikat orang yang mengerti tauhid atau hakikat orang yang mengenal Allah Taala manakala dia mengerti tentang tauhid dan asma wa sifat, tentang asma dan sifat Allah, di bagian mananya itu penting, bukan di bagian bantah-bantahannya, bukan mengerti tentang takwil, tahrif, ta'til, takyif, tasbih, tamtsil dan sebagainya. Bukan dalam hal ini ada firqah ini, golongan ini, bukan itu. Namun ketika seorang hamba memahami apa itu Ar-Rahman, ketika seorang hamba memahami apa itu Ar-Rahim, ketika seorang hamba memahami apa itu Al-Ghaffar, bahwa Allah Tabaraka Ta'ala adalah Al-Ghaffar, Allah Tabaraka Ta'ala adalah Ghafir, Allah Tabaraka Ta'ala Al-Fatir, dia memahami hal tersebut dan menancap kuat mana-mana itu pada qalbu seorang hamba, maka dia adalah orang yang mengerti tentang tauhid. Sehingga kemudian inilah merupakan tipu daya iblis dan bala tentaranya yang kemudian tujuan utamanya adalah agar menghalangi kita dari ilmu, apalagi ilmunya adalah seutama-utama ilmu. Sehingga kita harus menyadari akan hal ini. Jangan sampai kemudian terjebak, tertipu dengan iblis dan bala tentaranya ketika mereka memasang perangkap-perangkapnya. Fa'innal ilma li'annal ilma nurun, karena ilmu merupakan cahaya, apalagi akidah. Apalagi akidah. Dengan akidah yang benar seorang hamba akan masuk dalam surga. Dengan akidah yang benar, tak peduli sebanyak apapun dosa yang telah dikerjakannya, yang telah dimilikinya, Allah Taala akan datangkan ampunan sebanyak dosa yang ia lakukan karena sebab akidah. Karena sebab akidah. Yang itu tidak akan kita dapatkan dari amalan-amalan yang lain. Yang itu tidak akan kita dapatkan dari perkara-perkara lainnya. Karena keutamaan akidah yang benar. Karena ilmu adalah cahaya. Karena ilmu adalah cahaya, apalagi akidah tauhid yang benar. Fa'idha akfa'a masabihum kata Imam Ibnu Jauzi, apabila iblis dan bala tentaranya berhasil untuk memadamkan cahaya lentera mereka, khabbatahum fil dhalam kaifa syaa, maka iblis akan kemudian menyesatkan mereka di dalam kegelapan sesuka hati mereka, sesuka hati iblis dan bala tentaranya. Apalagi ilmu tauhid, ilmu yang dapat membedakan antara hak dengan yang batil, ilmu yang dapat membedakan antara ini adalah jalan yang benar, ini adalah jalan yang batil. Kalau dalam masalah fikih roji marju, kalau dalam masalah fikih hanya sekedar yang afdol dan tidak afdol. Sampai pada titik benar salah fikih itu sedikit sekali permasalahan begitu. Karena para fuqaha sangat berhati-hati sekali untuk menilai amalan yang benar salah. Tidak. Paling mengatakan yang afdol ini kurang afdol, yang roji ini adalah marju. Begitu paling. Sehingga kita harus memahami bahwasanya ke depan akan ada penghalang-penghalang yang kemudian telah dipasang, perangkap-perangkap yang telah dipasang oleh iblis dan bala tentaranya untuk menghentikan langkah kita dalam mempelajari ilmu yang paling mulia ini, dan tanpa ada khilaf sedikit pun di kalangan para ulama akan keutamaan ilmu ini, yaitu ilmu akidah. Baik, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang al-imanu billah tabaraka wa ta'ala, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Syekh Abdullah Tabaraka wa Ta'ala, makna imani billahi azza wa jalla, makna iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa maknanya? Beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya beriman kepada Allah, saya mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa makna dari iman kepada Allah? Maknanya adalah wa tasdiq al-jazimu bi wujudillahi ta'ala wal iqraru bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Maknanya adalah pembenaran dengan pasti, pembenaran dengan benar, pembenaran secara pasti biwujudillahi ta'ala, akan wujud Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal iqraru bi rububiyyatihi, dan mengakui, meyakini akan rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa uluhiyyatihi, dan mengakui, meyakini, mengimani akan uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wa asma'ihi wa sifatihi, dan mengimani, menetapkan, meyakini akan asma dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna dari iman kepada Allah.
Sehingga disebutkan fatadammanul imanu billahi azza wa jalla arba'ata umur. Maka dari sini iman kepada Allah itu secara konsep teorinya mencakup 4 hal. Yang nanti masing-masing dari 4 hal ini banyak rinciannya, banyak cabangnya. Hanya saja iman kepada Allah dibangun di atas kerangka 4 hal ini. Yang pertama al-imanu biwujudillah, beriman kepada wujud Allah tabaraka wa taala. Dan nanti cabang pembahasannya sangat banyak sekali, membahas tentang orang-orang yang tidak percaya akan adanya wujud Allah tabaraka wa taala dan seterusnya. Kemudian yang kedua al-imanu bi rububiyyatillahi tabaraka wa taala, beriman kepada rububiyah Allah tabaraka wa taala, dan nanti cabangnya pun banyak sekali pembahasannya. Kemudian juga yang ketiga al-imanu bi uluhiyyatillahi ta'ala, beriman kepada uluhiyah Allah tabaraka wa taala. Dan yang keempat al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, beriman akan nama dan sifat Allah tabaraka wa taala, bahwa Allah tabaraka wa taala memiliki nama-nama yang mulia. Allah tabaraka wa taala nama-nama yang sempurna, yang tidak ada kekurangan cacat di dalamnya, dan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, yang agung, yang tinggi, yang tidak ada kekurangan di sana. Maka iman kepada Allah tabaraka wa taala mencakup 4 hal ini. Ini semua ketika para ulama itu kemudian menyebutkan hal ini, mereka mengikuti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang iman kepada Allah, kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala menyebutkan bahwasanya beriman kepada Allah tabaraka wa taala mencakup 4 hal ini. Sehingga ulama setelahnya, karena ini adalah ulama setelah zaman Syekh Al-Utsaimin, ulama setelahnya banyak yang mengikuti teori yang dibuat, kerangka pembahasan yang dibuat oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala. Sebagian orang menganggap bahwasanya tauhid menurut Syekh Al-Utsaimin dibagi 4. Maksudnya tauhid biwujudillah, ada namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Padahal tidak, ini sedang membahas tentang iman kepada Allah. Namun tidak mengapa kalau ini dikatakan bahwasanya di sana ada namanya tauhid wujudillah, kemudian tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Pembahasan pertama, orang-orang musyrikin yang Rasulullah SAW diutus oleh Allah tabaraka wa taala membawa iman, membawa dakwah la ilaha illallah, iman yang dibawa, mungkin mendakwakan la ilaha illallah. Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafirin jahiliyah, dan tidak ada seorang pun dari kalangan musyrikin, kafirin, jahiliyah saat itu yang menafikan akan wujud Allah tabaraka wa taala. Pertanyaan itu kapan disebutkan? Itu pertanyaan. Orang-orang musyrikin itu tahu, dia tahu bahwa Allah itu ada, sehingga mereka di antara mereka menamakan anaknya Abdullah. Di era musyrikin, di antara mereka dia menamakannya. Mereka kenal siapa Allah tabaraka wa taala itu. Sehingga kalau dikatakan misalkan di sana ada yang namanya tauhid tentang wujud Allah tabaraka wa taala, Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang yang tahu, orang-orang yang yakin akan adanya Allah tabaraka wa taala. Lantas kenapa kok para ulama belakangan di era kita ini, di masa-masa belakangan, menyebutkan ada yang namanya al-imanu biwujudillah? Apa faedahnya? Apa kepentingannya? Apa hajat kita kepada hal tersebut? Sehingga ini menarik sekali. Rasulullah membawa dakwah iman, membawa dakwah tauhid la ilaha illallah kepada orang-orang musyrikin yang mereka pun kenal siapa Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Hanya saja kenapa ini perlu disebutkan? Jawabannya, pembagian semacam ini, kaidah-kaidah semacam ini, teori-teori semacam ini memang terkadang yang namanya zaman pun ikut andil di sana. Di zaman Syekh Al-Utsaimin, di era-era 90-an atau di era-era abad 1900 sampai 2000 itu, di sana muncul banyak pemikiran ateisme. Bahkan ada di sana salah seorang alim besar, dahulunya seorang yang membantah bidah, membantah kesyirikan dan sebagainya, cerdas, sampai-sampai dikatakan ini adalah Ibnu Taimiyah di zaman ini. Kemudian dia ternyata mati dalam keadaan ateis, sehingga di masa itu, masanya Syekh Al-Utsaimin, di masa itu fitnah syubhat ateisme sangat luar biasa, sehingga menimpa negeri-negeri kaum muslimin. Sehingga ini perlu untuk disebutkan bahwa saya iman kepada Allah yang pertama adalah mengimani akan wujud Allah tabaraka wa taala. Kalau kita berbicara story di zaman Rasulullah SAW ini tidak dibutuhkan. Namun ini perlu untuk disebutkan di zaman kita khususnya, karena orang-orang ateis mulai muncul, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, bukan hanya Allah. Orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan itu mulai bermunculan di masa-masa itu, apalagi turun sampai ke zaman kita, sehingga disebutkanlah ada yang namanya al-iman biwujudillah. Sehingga bukan tiba-tiba menyebutkan secara teori, tidak, bukan kemudian ikut ulama-ulama sebelumnya, tidak, karena
zaman pun ikut andil ketika berbicara tentang konsep ketuhanan semacam ini, teori-teori semacam ini, yang semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Ini semua menunjukkan akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun penyebutan secara khusus iman tentang wujud Allah Tabaraka wa Ta'ala perlu dibawakan karena butuhnya kita di zaman ini, karena munculnya orang-orang ateisme yang melontarkan syubhat-syubhat kepada orang-orang secara umum dan kepada kaum muslimin secara khusus. Baik, itu alasannya. Wasanatahaddatsu an hadhil umuri al-arba'ati tafsilan 'ala an-nahwil ati, dan aku akan menjelaskan perkara-perkara ini, 4 kandungan iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini secara rinci di bawah ini. Yang pertama, pembahasan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Hafizallah Tabaraka wa Ta'ala di sini adalah membahas tentang al-iman bi wujudillahi ta'ala. Beriman akan wujud Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengimani akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Poin yang pertama, innal iqrar bi wujudillahi ta'ala amrun fitriyyun fil insan. Sesungguhnya menetapkan akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, meyakini akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengimani akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, amrun fitriyyun fil insan. Ini merupakan perkara fitrah manusia. Fitrah yang memang telah tertancap kuat pada semua manusia meyakini akan hal tersebut. Bahwasanya akan ada Tuhan di sana, adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sang pencipta. Itu semua orang pasti tabiatnya, fitrah mereka meyakini akan hal tersebut. Wa aktsarun nas ya'tarifuna biwujudillahi tabaraka wa ta'ala, dan kebanyakan manusia mereka mengakui, mereka tahu akan wujud Allah tabaraka wa ta'ala, keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu ada. Mereka tahu. Kemudian dikatakan walam yukhalif fi dzalika illa qillatun qalilatun minal malahidah, dan tidak ada seorang pun yang menyelisih keyakinan tersebut akan adanya Tuhan, akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah itu ada, Rabb yang kita sembah itu ada, kecuali golongan yang sedikit sekali dari kalangan orang-orang ateis. Ini perlunya karena di zaman kita banyak permunculan keyakinan ateisme semacam ini. Inna kulla makhluqin qad fatara 'ala al-imani bi khaliqihi min ghairi sabaqi ta'limin. Bahwasanya sungguhnya setiap makhluk itu telah diberikan fitrah kepada alam insan, kepada manusia, bi khaliqihi. Sungguhnya manusia itu telah diberikan, telah ditanamkan pada dirinya fitrah kepada diri manusia itu, bi khaliqihi, akan adanya sang pencipta, min ghairi sabaqin ta'limin, dengan tanpa diajari sebelumnya. Seorang itu tanpa perlu diajari, dia sudah tahu, dia sudah yakin, dia sudah menetapkan, dia sudah meyakini bahwa adanya Tuhan di sana, bahwa adanya sang pencipta di sana, bahwa adanya yang mengatur alam ini di sana. Sudah ada, karena itu merupakan fitrah, karena itu merupakan sesuatu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tanamkan pada diri-diri manusia. Sehingga kalau ada orang yang kemudian keluar dari fitrahnya, yang kemudian tidak meyakini akan adanya Tuhan, akan adanya sang pencipta, maka ini orang tidak waras. Ini orang ada apa-apa, ini jangan-jangan gila, karena dia berjalan di atas rel, bukan jalannya manusia yang dipilih. Karena fitrahnya manusia semuanya meyakini akan adanya sang pencipta. Kemudian dikatakan bahwasanya wa nahnu nasma'u wa nushahidu min ijabati da'in. Lihatlah kita mendengar dan kita pun menyaksikan bahwasanya orang-orang yang berdoa dikabulkan. Dikabulkan oleh siapa? Ketika orang-orang yang berdoa, dia meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdoa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dikabulkan. Mereka dikabulkan oleh siapa? Kita mendengar, kita menyaksikan, bahkan diri kita sendiri pun merasakannya. Kemudian dikatakan juga wa'ata isailin, di mana orang-orang yang meminta kemudian diberi. Ada orang yang meminta di dalam doanya, ya Allah, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini, dan Allah pun beri. Lalu siapa yang memberikannya? Mayadulu dalalatan yaqiniyah ala wujudihi ta'ala. Maka ini menunjukkan dalil, ini menunjukkan secara benar, secara tegas, secara yakin, secara pasti akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, ketika kalian benar-benar sangat meminta kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabulkan kalian permintaan kalian itu. Siapa yang mengabulkannya? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa yang namanya sesuatu ini ada karena Dia menciptakan. Itu diantara dalil bahwasanya akan adanya wujud Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah itu ada
Kemudian diantaranya juga ketika orang itu berdoa, dikabulkan doanya. Kemudian juga ketika orang itu meminta, Allah beri. Itu menunjukkan akan adanya Tuhan. Itu menunjukkan akan adanya Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, di antara poin berikutnya tentang iman dengan wujud Allah Taala ini adalah wa minal ma'lumi inda kulli syakhsin annal haditsa la budda lahu min muhditsin. Sebagaimana yang telah diketahui oleh kita semua, oleh manusia, annal haditsa, bahwa sesuatu yang baru itu la budda lahu min muhditsin. Itu mesti ada yang menciptanya, itu mesti ada yang membuatnya. Ketika ada tas baru, ya pasti ada yang membuatnya baru. Ketika ada meja baru, pasti ada yang membuatnya. Semua orang pasti mengetahui hal tersebut. Semua orang pasti mengetahui hal tersebut. Dan kita pun ini adalah makhluk yang baru. Tidak mungkin tiba-tiba kemudian kita ada begitu saja, atau kita menciptakan diri kita sendiri. Tidak. Semua itu pasti akan ada yang menciptakannya, pasti akan ada yang mengadakannya. Wahadil makhluqat al-katsira wallati nusyahiduha fi kulli waqtin la budda laha min khaliqin awjadaha. Bahwasanya lihatlah ini makhluk-makhluk yang banyak ini, yang mana kita melihatnya di setiap waktu, makhluk-makhluk ciptaan Allah tabaraka taala yang banyak ini, la budda laha min khaliqin, maka pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin tiba-tiba ada begitu saja. Allati awjadaha, yang mengadakannya. Wa huwa Allah, dialah Allah tabaraka wa taala. Li'annahu yamtani'u an takuna makhluqat min ghairi khaliqin khalaqaha. Karena di antara sesuatu yang mustahil, tidak mungkin kemudian yang namanya makhluk itu ada, tercipta begitu saja dengan tanpa ada Sang Pencipta yang menciptakannya. Yang namanya makhluk ini, yang namanya alam semesta ini dan semua ciptaan Allah tabaraka wa taala ini pilihannya hanya dua saja. Ada yang menciptakan atau tidak ada yang menciptakan. Sudah pilihannya dua saja. Ada yang menciptakan atau tidak ada yang menciptakan. Kalau tidak ada yang menciptakan, maka semua akal makhluk mereka menafikan akal tersebut. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Pasti saja menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pilihannya dua begitu. Kemudian dikatakan kama yamtani'u an takhluqa nafsaha. Sebagaimana pula tidak mungkin, mustahil mereka ini makhluk-makhluk ini kemudian menciptakan diri mereka sendiri. Itu lebih mustahil lagi. Li'anna syai'a la yakhluq nafsahu, kan sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Bagaimana dirinya bisa menciptakan dirinya sendiri sedangkan dirinya saja belum ada? Sesuatu itu ada karena dirinya menciptakan dirinya sendiri, kan sebelumnya tidak ada. Bagaimana dia bisa menciptakan dirinya sendiri yang sebelumnya tidak ada? Lalu siapa yang menciptakan dirinya sendiri, kan sebelumnya tidak ada? Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah tabaraka ta'ala firmankan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, tanpa ada yang menciptakan, amhumul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka ada tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Wa ma'nal ayat, makna dari ayat ini maksudnya adalah annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin. Maknanya adalah mereka tidak diciptakan dengan tanpa zat yang mencipta mereka. Walahumul ladzina khalaqu anfusahum, dan mereka pun tidak menciptakan diri mereka sendiri. Fayata'ayyanu an yakuna khaliquhum wallahu tabaraka wa ta'ala, maka jelaslah gamblang bahwasanya yang menciptakan mereka sampai cipta itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga sederhana sekali, sehingga orang yang paling rusak di muka bumi ini adalah orang-orang ateis. Bagaimana bisa akal mereka mau dianggap akal yang cerdas? Sebagian kaum muslimin, kemudian anak-anak Islam kaum muslimin ketika mempelajari hal-hal yang semacam ini, kemudian filsafat barat, filsafat Yunani, sehingga mengarahkan mereka kepada ateisme. Di antara mereka ada di antara mereka yang tidak sholat 40 hari, ada di antara mereka yang ragu Tuhan mereka. Sampai ada di antara mereka yang kemudian mengajarkan ilmu di dalam kondisi dia sebenarnya ragu, hanya saja menutup-tutupi dari jamaahnya. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya, kalau mereka mau bisa sampai tingkat semacam itu. Padahal sederhana sekali untuk membuktikan Allah tabaraka wa taala ada, bahwa alam ini, ciptaan ini pasti tidak dulu pilihannya. Kalau tidak ada yang menciptakan, ya pasti ada yang menciptakan. Kita selaku muslim meyakini yang menciptakan itu adalah Allah. Kalau tidak ada yang menciptakan, loh, bagaimana bisa ada? Mereka menciptakan diri mereka sendiri. Bagaimana bisa mereka menciptakan diri mereka sendiri pada saat mereka belum terciptakan, mereka belum ada? Sehingga begitu. Sehingga orang-orang filsafat menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberikan kelebihan luar biasa dalam hal intelektualitas mereka. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang paling
dasar sekali. Mereka adalah orang-orang yang paling rusak untuk memahami hal-hal semacam ini saja, kemudian tak difahami dengan baik. Dan fitnah semacam ini muncul di era-era kita semacam ini. Di era-era 1900-an sampai 2000, di zaman Rasul, orang-orang musyrikin kafirin, mereka mengenal Allah, mereka tahu Allah itu ada. Hanya saja mereka menolak Ar-Rahman, mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lain. Mereka hanya kenal Allah. Ketika ditulis Ar-Rahman, siapa Rahman? Dan mereka hanya tahu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang jelas mereka meyakini akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang jin, inna nizama hadzal qaul bisama'ihi wa ardihi wa nujumihi wa asjarihi yadullu dalalatan qat'iyatan ala anna li hadzal qaul khaliqan muwahhidan wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sesungguhnya innizam hadzal qaul, bahwasanya alam ini yang teratur, yang sangat teratur, alam ini, alam semesta ini, kalau kita memperhatikan alam semesta ini di dunia di luar sana, maka betapa amat sangat teraturnya. Kemudian dikatakan bisama ini, dengan langitnya, wa ardi, dengan buminya, wa nujumi, dengan bintang-bintangnya, wa asjari, dengan pepohonannya, teratur begitu rapi setiap harinya. Ya dulu dalalatan qat'iyyah ala anna li hadzal qaul khaliqan muwahhidan, dan ini menunjukkan bahwasanya keteraturan alam ini menunjukkan bahwa adanya yang menciptakan alam ini, bukan hanya menciptakan, yang mengaturnya sampai detik ini. Kalau tidak diatur ya sudah, matahari nubruk rembulan nubruk bumi dan lain sebagainya nantinya. Wa Allah yang menciptakan tersebut adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 88, Sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Demikianlah perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur alam ini dengan indahnya, yang mengatur alam ini dengan cantiknya. Siang berganti malam, malam berganti siang, matahari dan rembulan berganti silih berganti. Matahari tidak menubruk bumi, bumi tidak menubruk rembulan, belum lagi planet-planet yang lain, belum lagi galaksi yang lain, dan seterusnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang melakukan hal ini semua, yang mengatur ini semua. Alladzi atqana kulla syai', yang telah mengatur ini dengan kokoh, yang telah mengikat hal ini dengan kokoh segala sesuatu. Fahadhi al-kaun al-kawakib wan nujum, inilah dia contohnya misalkan planet-planet di luar sana, dan ini dia contohnya misalkan bintang-bintang di luar sana. Masalah contohnya tasiru ala nizamin thabitin la yahtal, mereka berjalan, rembulan, bintang, matahari, planet-planet yang lain, mereka beredar di tempat peredarannya, di tempat peredaran yang telah tetap, tidak ada yang keluar dari garis edarnya. Wa kullu kawkabin yasiru fi majalin la ya'tahu wa la yatajawazuhu, dan setiap planet-planet yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan ini, mereka beredar di garis edarnya yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala tentukan. Tidak ada di antara mereka yang menyelisihinya. Ini garis edar yang ke kanan, dia memiliki kiri misalkan. Wa la yatajawazuhu, dan tidak ada yang melampauinya. Mereka sampai di situ saja batasnya ini, mereka tidak ada yang kemudian melampauinya. Yaqulu ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidaklah matahari itu dia mungkin dapat mendapatkan rembulan. Maksudnya tidak mungkin matahari itu bisa mendukung rembulan. Wala lailu sabiqun nahar, dan juga yang namanya malam tidak dapat mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing dari mereka berjalan di atas garis edarnya. Telah Allah Tabaraka wa Ta'ala tentukan. Sehingga matahari tidak mungkin kemudian mendapatkan rembulan, matahari tidak mungkin menubruk rembulan begitu saja diseruduk oleh matahari, tidak. Sehingga bumi tidak menabrak Mars, tidak menabrak Venus, tidak menabrak Merkurius, tidak. Sehingga kita dapatkan siang berganti malam, malam berganti siang, siang tidak bisa mengejar mendahului malam, tidak. Karena masing-masingnya telah ada garis edarnya yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan. Lah ini semua menunjukkan akan adanya Sang Pencipta. Atau itu kemudian tiba-tiba saja begitu, tanpa ada yang kemudian mengaturnya, tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang menatanya sedemikian rupa. Jawabannya dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ini menunjukkan, dari semacam ini menunjukkan akan adanya Tuhan, akan adanya Allah, akan adanya Sang Pencipta, akan adanya yang mengatur alam semesta ini. Baik, ini keimanan yang pertama, dan dalam hal ini merupakan khusus bantahan untuk orang-orang ateis dan yang sebangsanya dari mereka yang tidak meyakini akan adanya Tuhan. Di antara mereka yang tidak meyakini akan adanya Allah, inginnya melihat secara kasat mata. Kalau semuanya ingin dilihat secara kasat mata sulit. Karena jangan jauh-jauh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diri kita saja sangat sulit
sekali kalau ingin dilihat secara kasat mata, secara mata telanjang misalkan. Kalau ada pertanyaan apakah Anda punya otak, misalkan dia mengatakan ya. Sekarang buktinya mana? Saya tidak melihat otak Anda. Gitu. Apakah tidak terlihatnya otak seorang menunjukkan bahwa orang tersebut tidak berotak? Kan tidak. Kan aneh kalau yang masih makhluk saja kita katakan demikian, apalagi Allah Ta'ala yang maha abadi, yang tempatnya adalah tempat yang fana. Kan sesuatu yang sangat tidak logik sekali. Kemudian yang kedua, al-imanu bi rububiyyatillahi ta'ala. Yang kedua, iman dengan rububiyah Allah Ta'ala. Yang pertama, makna imani bi rububiyyatillahi ta'ala huwa al-iqraru bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai' wa malikihi wa khaliqihi wa raziqihi. Bahwasanya makna iman dan kepada rububiyah Allah Ta'ala, makna iman terhadap rububiyah Allah Ta'ala maknanya adalah al-iqrar, menetapkan, al-iqrar, meyakini, al-iqrar, mengimani bi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala Rabbul kulli syai', Rabb segala sesuatu, wa malikihi, yang memiliki segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, wa khaliqihi, yang menciptakan segala sesuatu, wa raziqihi, yang memberikan rezeki segala sesuatu, wa annahul muhyi wa al-mumit, bahwasanya dialah Allah Ta'ala zat yang menghidupkan dan mematikan, an-nafi'u ad-dhar, dialah zat Allah Ta'ala yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat, dialah Allah Ta'ala, sehingga kebaikan yang kita rasakan datangnya dari Allah, rezeki yang kita dapatkan itu dari Allah Ta'ala, keburukan yang menimpa kita, ujian dan cobaan yang menimpa kita itu pun datang dari Allah Ta'ala, menakdirkan keburukan itu menimpa kita. Namun takdir Allah, perbuatan Allah, takdirnya semuanya baik. Hanya saja Allah menakdirkan keburukan menimpa kita. Takdir Allah baik, karena di balik keburukan itu ada hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala inginkan. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang wafat dalam keadaan memeluk Sahih Bukhari di dalam dadanya, di atas dadanya. Di dalam kitabnya Al-Muqidh min Ad-Dhalal, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membawakan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Menukilkan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana sahabat yang mulia ini diriwayatkan mengatakan bahwasanya an-nasu niyamun faidha matu intabahu, kehidupan manusia, an-nasu manusia ini, kehidupan yang dijalani oleh manusia itu niyamun, seperti orang yang tidur. Kalau kita ingin mengetahui pengibaratan kehidupan kita, maka kehidupan kita yang kita jalani setiap hari ini ibarat orang yang tidur. Kita mendapati ada orang yang tidur. Yang namanya orang tidur itu umumnya dia bermimpi. Ada kalanya itu dari raut wajahnya tersenyum, ada kalanya dari raut wajahnya kemudian cemas, takut, dan khawatir. Seorang yang bermimpi bahagia, seorang yang bermimpi baik, kemudian wajahnya tersenyum, tiba-tiba tersenyum sendiri, tiba-tiba tertawa terbahak sendiri. Ada kalanya kita dapatkan juga orang yang tidur misalkan, tiba-tiba dia bersedih, tiba-tiba raut wajahnya cemas, takut, dan khawatir. Kita akan katakan kepada orang yang tidur ini bahwa hakikat hidupmu bukan di alam mimpimu itu. Hakikat kehidupanmu adalah ketika kau bangun, maka ini merupakan hakikat kehidupanmu. Kehidupan yang kita jalani ini ibarat alam mimpi yang sedang dirasakan oleh orang yang sedang tidur. Sehingga apa yang kita gapai dari dunia ini semuanya ini ibarat mimpi. Maksudnya apa? Bahwasanya mimpinya orang yang tidur itu tidak akan abadi. Ketika dia bangun maka selesai sudah mimpinya. Begitu pula dengan apa yang kita raih, sehingga jangan kita kemudian menggambarkan dalam benak kita bahwasanya ini akan saya bawa selama-lamanya. Tidak. Ketika selesai kehidupan kita maka sudah selesai sekarang. Faidha matu intabahu, apabila seorang hamba itu wafat maka dia akan terbangun, dia akan tersadar bangun. Oh, ternyata ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Kita merasakan sampai pada titik yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini adalah kehidupan kita yang sebenarnya nanti ketika di alam barzakh. Jangan jauh-jauh di alam barzakh. Tatkala hari perpisahan dengan dunia itu kita datang hari itu, maka kita akan yakin seyakin-yakinnya bahwa hari yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya akan dimulai. Kalau sekarang mungkin yakinnya masih sedikit. Kalau sekarang mungkin masih berapa persen saja keyakinan tersebut, sehingga ibadah kita belum maksimal, sehingga sholat kita, bacaan Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah kita kerjakan aja belum maksimal. Karena nanti akan ada saatnya di mana kita benar-benar yakin bahwa ternyata inilah adalah kehidupan yang hakiki, dan itu dimulai tatkala ajal menjemput. Kalau bisa sekarang untuk menghadirkan itu, maka sekarang hadirkanlah sebelum semuanya terlambat. Karena hakikatnya kehidupan kita ini seperti orang yang tidur. Sehingga ingatlah bahwasanya kekuasaan itu ibarat mimpi.
semuanya akan berakhir. Kekayaan yang kita genggam ibarat mimpi, semuanya akan berakhir. Dan juga kemiskinan, ujian dan cobaan yang menimpa hidup kita pun ibarat mimpi, semuanya akan berakhir. Dan kita terkadang orang yang bermimpi 5 menit kemudian dia lupa apa yang dimimpikannya. Begitu pula seorang hamba tatkala dia setelah yakin seyakin-yakinnya bahwa ini adalah kehidupan saya yang sebenarnya ketika di alam barzakh, lupa semuanya. Kalau sekarang kita bisa menyebutkan perjalanan kita, bagaimana menjadi direktur, bagaimana jabatan ini, wah kita bisa ceritakan. Bahkan dari mulai nol, dari mulai kita TK bisa kita ceritakan. Nanti dalam barzakh sudah lupa semua. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, ada seorang hamba yang didatangkan, seorang hamba yang selama hidupnya dipenuhi dengan kenikmatan, berbahagia terus, gembira terus, semuanya punya. Kemudian Allah celupkan sekali celupan ke dalam neraka, sekali celupan saja. Kemudian ditanya kepadanya, apakah kau pernah merasakan kenikmatan hidup? Dia mengatakan tidak. Bukan dia berdusta, bukan. Namun karena dahsyatnya ada neraka, sehingga dia pun melupakan semuanya. Begitu pula dengan orang yang paling sengsara di dunia, tidak pernah merasakan kegembiraan, kemudian dicelupkan satu kali ke dalam surga, kemudian dikatakan, apakah kau pernah merasakan kesengsaraan hidup? Dia mengatakan tidak. Tidak, demi Allah, aku merasakan kenikmatan hidup. Sehingga semua yang kita raih di sini pasti akan kita lupakan. Jangan jauh-jauh nanti dalam barzakh sudah lupa semuanya. Kalau sekarang kita bisa kemudian menjelaskannya dengan fasih dari mulai TK, bahkan dari mulai usia sekian sampai detik ini. Namun nanti kalau kita tumbuh keyakinan itu, maka hilang semuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka perlu untuk diketahui bahwasanya yang memberikan manfaat adalah Allah, yang memberikan mudarat pun adalah Allah. Sebagaimana halnya yang memberikan manfaat adalah Allah, dan yang dapat mencegah dari mudarat pun Allah tabaraka wa taala. Sehingga ketika ditimpa ujian dan cobaan, minta pertama kali kepada Allah tabaraka wa taala sebelum melakukan apapun. Ketika kita kemudian datang musibah, datang penderitaan, maka minta pertama kali kepada Allah sebelum kepada siapapun itu. Alladzi lahul amru kulluhu, yang mana padanya, di tangannya lah Allah tabaraka wa taala segala perkara. Kalau kita ingin meminta kebaikan, minta kepada Allah, karena Allah lah zat yang memiliki kebaikan tersebut. Kalau kita ingin meminta kemudian, mintalah kepada Allah. Kalau ingin kelancaran, mintalah kepada Allah. Sehingga kita memiliki Allah tabaraka wa taala. Kalau kita tak dikenal di muka bumi ini, maka kita memiliki Allah tabaraka wa taala yang memiliki segala halnya. Yang manakala seorang hamba yang dikasihinya itu kemudian meminta kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian Allah pasti akan memberi hamba yang dikasihinya tersebut. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa kehidupan kita ini ibarat orang yang sedang bermimpi. Kita akan mengatakan kepadanya bahwa kehidupanmu yang hakiki setelah kau bangun nanti, bukan di dalam alam mimpimu itu. Dan semua kebaikan ada di tangan Allah tabaraka wa taala. Yang dapat mencegah dari kemudaratan pun adalah Allah tabaraka wa taala. Kalau ini jalan keluar, maka ada Allah tabaraka wa taala. Kalau kita ingin meminta ini, maka ada Allah tabaraka wa taala. Sehingga para salaf dahulu sampai ketika tali sedang mereka putus, yang pertama kali mereka lakukan adalah minta kepada Allah. Tatkala mereka memasak, kemudian mereka ingin menaburi masakannya dengan garam, yang pertama kali mereka lakukan sebelum menaburi masakan itu dengan garam, mereka minta dulu kepada Allah, karena mereka tahu bahwa saya dapat melezatkan masakan ini, menjadikannya nikmat adalah Allah, bukan garam ini, bukan penyedap rasa ini, bukan resep ini. Dan itu yang kemudian harus dilakukan oleh orang-orang yang kemudian bergelut dalam bidang-bidang kue dan makanan. Ini rahasianya, ini rahasianya. Kalau ingin lebih nikmat, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kok saya sudah terapkan resepnya, kok beda ya? Beda akidahnya, beda keyakinannya. Betapa kuat keyakinan seorang hamba kepada Allah, semakin kuat, hasilnya beda. Sekalipun resepnya sama. Karena ini merupakan penentu dari sini. Kita seorang muslim memiliki Allah tabaraka wa taala. Kita tak memiliki siapa-siapa kecuali hanya Allah tabaraka wa taala tempat kita bergantung. Wa biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Hanya di tangan Allah tabaraka wa taala segala kebaikan. Kalau kita menginginkan kebaikan, minta kepada Allah tabaraka wa taala. Kita memiliki Allah tabaraka wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah tabaraka wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ini yang kemudian harus ditanamkan dalam jiwa ini. Ketika kita ingin melangkah, kemudian kita berpikir bisa tidak ya. Kalau kita melakukannya dengan cara yang benar sesuai syariat, maka serahkan kepada Allah. Bismillah, di hadapan Allah semuanya mampu, di hadapan Allah semuanya ringan, di hadapan Allah tidak ada yang tidak mungkin, kecuali kalau memang sesuatu yang mustahil memang. Maka ya Allah pun telah menetapkan kemustahilan tersebut. Misalkan bagaimana caranya agar kemudian misalkan kita masuk ke lubang jarumnya, tidak mungkin. Itu memang sudah ditetapkan bahwa itu merupakan sesuatu yang mustahil. Kalau ada dalam urusan kita duniawi, kita ingin mencoba. Kalau memang ada kemungkinan bisa,
tawakal kepada Allah Taala, yakin kepada Allah Taala, berserah diri kepada Allah Taala dengan melakukan jalan-jalan yang telah Allah Taala syariatkan. Karena tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah Taala. Semuanya mudah, semuanya mungkin. Dan dari sini juga seorang hamba yang diuji, seorang hamba yang ditimpa musibah, seorang hamba yang sedang mendapatkan penderitaan, kemudian dia menganggap bahwa aduh, penderitaan ini sangat berat sekali, aduh, cobaan ini sangat berat sekali, sangat besar sekali ujian yang menimpaku. Maka tidak ada yang besar, kan yang besar hanya Allah Taala saja. Kita harus katakan bahwa musibah ini kecil, cobaan ini kecil, penderitaan dunia itu kecil, bahkan dunia itu sendiri kecil. Yang besar hanya Allah Taala. Bukan kita sering mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat kita. Allahu Akbar. Apa maknanya? Allah besar. Kalau kita mengatakan bahwasanya ujian dan cobaan ini sangat besar sekali, semuanya kecil, apalagi dunia. Kita memiliki Allah Taala tempat kita bergantung. Yang dibutuhkan adalah sabar menunggu jalan keluar yang Allah Taala telah siapkan. Karena tidaklah Allah Taala memberikan ujian, cobaan, penderitaan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, kecuali Allah Taala telah menyiapkan jalan keluarnya. Inilah keyakinan, inilah akidah yang harus kemudian kita tanamkan dalam jiwa ini. Laisa lahu fi dzalika syarik. Dan Allah Taala tak memiliki dan tidak ada pada hal-hal yang baru saja disebutkan itu sekutu bagi Allah Taala. Yang menciptakan hanyalah Allah, Allah tak memiliki sekutu. Yang memberikan rezeki adalah Allah, Allah tak memiliki sekutu. Sehingga seorang hamba harus berharapnya kepada Allah Taala dengan cara dia terus belajar, dengan cara dia terus melakukan apa yang telah Allah Taala perintahkan. Misalnya untuk mencari nafkah, namun hatinya jangan berharap kepada pembeli, hatinya jangan berharap kepada bos, hatinya jangan berharap kepada manusia. Dia bekerja saja, berharapnya hanya kepada Allah. Ya Allah, saya meminta gaji, padahal sudah tahu bos nanti akan memberikannya misalkan. Namun kesempurnaan tauhid seorang muslim, dia tidak menggantungkan itu. Ini bos datang, kayaknya pengen memberikan gaji. Dia tidak begitu, karena dia tahu yang memberikan adalah Allah Taala. Tak peduli ada tidak adanya bos. Kalau Allah tetapkan akan sampai kepada kita, akan sampai. Sehingga ini merupakan keyakinan yang harus kemudian kita tanamkan dalam jiwa ini. Baik, satu paragraf lagi sedikit saja. Wal imanu bi rububiyyatillah huwa tasdiqul jazim bi anna Allah Ta'ala huwa Rabb la syarikalah. Bahwasanya iman terhadap rububiyah Allah Taala dengan rububiyah Allah Taala adalah tasdiq al-jazim, pembenaran secara pasti bi anna Allah Taala huwa Rabb la syarikalah. Bahwasanya Allah Taala adalah Ar-Rabb, tidak ada sekutu baginya. Wa ifradullahi bi af'alihi, dan mengesahkan Allah Taala dalam perbuatan-perbuatannya. Bi an ya'taqida anna Allah wahdahul khaliqu likulli ma fil kaun. Bahwasanya seorang hamba itu meyakini bahwa Allah Taala satu-satunya sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu ini di alam semesta ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Taala firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Taala adalah sang pencipta segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Baik, inilah yang kita lanjutkan masih dalam pembahasan tentang iman dengan rububiyah Allah Taala, dan kita akan menyempurnakan pembahasan berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Hanya saja mungkin pertemuan yang akan datang saya pribadi berhalangan, tapi semoga kajian tetap ada, semoga tetap ada, tak digantikan dengan ustaz yang lain. Hanya saja saya berhalangan, mohon maaf, sehingga pembahasan kita ini akan kita lanjutkan nanti dengan saya pribadi di pertemuan pekan berikutnya insyaallah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, silakan. Apa ya? Kalau kita mempelajari tauhid semakin mendalam, semakin yakin, kita semakin gembira, merasa hidup ringan. Apakah ya kalau kita tahunya kurang, kemudian kita merasa gundah, kemudian cemas, itu merupakan sebuah dosa bagi kita ataukah bukan gitu? Misalkan tingkat ketawakalannya kita rendah, saking rendahnya kita menjadi pencemas gitu. Atau ada masalah kemudian kita jadi orang yang guna-gulana. Nah, itu apakah disebut sebuah dosa? Pertama biasanya cemas, efek takut, guna-gulana itu biasanya efek dosa. Karena kalau orang yang tidak mengerti tauhid, pilihannya hanya dua saja. Seorang itu berjalan di atas jalan yang benar atau meliru saja.
Seorang itu mentauhidkan Allah. Kalau orang itu misalkan dalam hal bab tawakal misalkan, pilihannya ada dua. Dia bertawakal maka dia mendapatkan pahala. Dia tidak bertawakal dia mendapatkan dosa. Efek dari dosanya ini cemas, udah begitu. Sehingga pilihannya hanya dua saja. Pilihannya dua. Kalau dia bertauhid maka dia pertama mendapatkan pahala dan buahnya tadi. Kalau dia tidak begini maka pilihannya hanya dua saja. Gitu. Sehingga dia akan kemudian melakukan lawan dari tauhid itu. Sehingga dia pun berdosa. Akibat efek dari dosanya itu gundah gulana, cemas, khawatir dan lain sebagainya nantinya. Begitu. Sehingga memang sudah otomatis dalam bab roja berharap misalkan seorang menggantungkan harapannya kepada manusia, pertama ini saja sudah salah dan dia berdosa. Akibatnya kemudian hatinya merasa tersakiti, merasa terbebani, merasa sakit dan seterusnya. Maka ini pun efek dari dosa. Sehingga pilihannya satu saja, dia berharap kepada Allah dan sudah ketika dia berharap kepada Allah dia mendapatkan pahala. Dan ketika dia tidak berharap kepada Allah ya pasti kepada makhluk dan berharap kepada makhluk berdosa. Itu hanya tingkatan dosanya saja, tingkatan dosanya. Tidak ini semata-mata tauhid. Berarti kalau misalkan tahu dari tauhid berarti nanti jatuh pada kufuran, tidak. Ini kan dalam bab roja, dalam bab tawakal itu saja. Sehingga memang sudah pasti itu pasti efek dari dosa. Karena kalau tidak melakukan tauhid dia pasti terjatuh dalam perbuatan dosa. Karena akan melakukan sebaliknya, akan melakukan sebaliknya. Wallahu ta'ala antara ikhtiar dan tawakal. Iya. Saya lupa kisahnya ya. Ada kalau Imam Syafi'i atau siapa itu. Iya. Yang satu Imam Syafi'i tawakal saja kepada Allah, tidak ikhtiar. Yang satu ikhtiar, tanpa mencari kurma, sehingga dua-duanya dapat rezeki itu. Iya. Apakah seandainya kita tawakal saja, diperbolehkan tidak? Iya. Pertama, tawakal itu ada syaratnya. Ada 3 poin yang harus terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, tidak disebut tawakal. Yang pertama tawakal berpasrah. Poin yang pertama, tawakal harus usaha. Sebelum bahas kisahnya, kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya harus bekerja, harus ikhtiar. Malik mengatakan tidak. Diam saja juga kalau sudah ditakdirkan datang karena berdalil dengan ayat. Masing-masing berdalil masalahnya. Ini dalilnya buruk, ini dalilnya ayat. Yang buruk keluar kemudian membawa makanan. Kemudian Malik berdalil dengan ayat bahwa saya semua itu sudah ditakdirkan. Sebelum ke kisah itu, tawakal ada rukunya 3. Pasti masuk, kayaknya pasti diterima. Namun saya tahu bahwasanya yang menerima urusan Allah Taala. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang ketiga, ketika hasilnya itu ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkannya, maka dia ridho. Dan ketika sesuai dengan yang diinginkannya, maka dia bersyukur. Nah, ini syarat tawakal. Satu saja tidak terpenuhi, maka untuk dikatakan orang yang bertawakal belum selesai. Oh, harus ikhtiar, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Ternyata dapat alhamdulillah, belum selesai dikatakan tawakal. Hasilnya bagaimana? Ketika dia dimudahkan, dilancarkan, apakah dia bersyukur atau tidak? Atau misalkan seorang telah berikhtiar, berupaya menyerahkan segalanya kepada Allah Taala, ternyata tidak diterima, ternyata gagal. Akhirnya dia mengeluh, berarti dia belum bertawakal. Karena kalaupun gagal, dia tetap ridho terhadap takdir Allah Taala. Ini rukun tawakal yang mesti satu saja tidak ada, maka tidak disebut sebagai orang yang bertawakal. Mengenai kisah tersebut, pertama kisah tersebut adalah kisah yang palsu, kisah yang dibuat-buat. Memang biasanya banyak kisah-kisah yang dibuat-buat begitu. Apalagi yang Imam Malik, Imam Syafi'i demikian keadaannya. Itu pertama, sehingga kisah ini tidak benar. Saya juga dari dulu pengen sekali mengisahkan kisah tersebut, hanya saja ini kisah nggak benar, jadi bagaimana ya? Tapi ada tersebar, sehingga ada juga kisah-kisah yang tidak benar juga dinisbatkan kepada para imam, di antaranya Imam Ahmad dengan pembuat kue, roti. Ada juga kisah yang tidak benar juga, tapi tidak ada sanadnya, tidak ada sanadnya. Dan kisah-kisah semacam ini bertebaran, kisah-kisah bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi kalau misalkan dijadikan sebagai sebuah hikmah, ini yang kemudian harus berhati-hati, sehingga itu terjawab, sehingga tawakal memiliki rukun. Harus mesti, tidak boleh tidak, satu saja tidak terpenuhi, maka tidak disebut sebagai seorang yang bertawakal. Baik, wallahu ta'ala bishawab. Kisahnya menarik kan? Iya. Batasan ikhtiarnya harus maksimal. Ya itu. Ya tetap harus maksimal semampu kita. Sebenarnya maksimal pun relatif sebenarnya. Karena dituntut maksimal itu yang sebenarnya yang paling utamanya adalah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik itu ketika waktunya ikhtiar, yang kita fokuskan untuk waktu ikhtiar. Bukan maknanya misalkan begini, misalkan kita ikhtiar mencari rezeki dengan cara bekerja, maksimalkan mencari rezeki, maknanya bukan 24 jam mencari rezeki, bukan. Tapi misalkan ada jatah 1 jam untuk mencari rezeki, 1 jam itu
memberikan yang terbaik, benar-benar, bukan bermalas-malasan. Benar-benar kita berikan yang terbaik, memberikan semaksimal mungkin apa yang bisa. Itu maksudnya, bukan dilamakan waktunya, bukan itu. Tapi ketika bekerja kita benar-benar maksimal, tidak menyia-nyiakan, tidak benar-benar memberikan yang terbaik dalam bekerja. Para ulama itu unik-unik. Di antara guru Imam Bukhari ada, dia juga pedagang di pasar, pedagang kain, pedagang sorban, kemudian kain dan seterusnya. Kemudian kala selesai sholat subuh, dia pergi ke pasar menjual kain. Terjual satu untuk kelapaknya pula. Itu maksimalnya begitu. Itu adalah memberikan yang terbaiknya begitu. Ada di antara mereka yang begitu. Ketika ada di kalangan sahabat, kalau ini lebih tinggi lagi di kalangan sahabat, masing-masing dua toko ini berjualan dengan jualannya yang sama. Yang ini rame terus, sudah terjual baru dua saja. Kemudian dia yang sebelahnya sepi, belum ada yang membeli. Kemudian ketika ada yang membeli, diarahkan beli sebelah sana saja. Maksimal ini namanya memberikan yang terbaik. Bukan maksimal mana semua waktu kita habiskan, bukan. Itu bukan maksimal, namanya itu ambisi. Jadi ini harus dibedakan antara maksimal dalam bekerja, benar-benar mengerahkan semua kemampuan kita, memberikan yang terbaik, dengan ambisi. Ambisi ada kurang terus. Sudah begitu tidak mendapatkan apa-apa lagi, rugi dunia akhirat. Berarti intisarinya adalah ridho dan ikhlas. Iya. Warnanya. Iya, ridho, kemudian juga sabar. Yang paling pentingnya husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Baik. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Cukuplah insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.